Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, di sini kita mulai pembelajaran matematika minat tentang eksponen dan logaritma. Ya, langsung kita mulai. Oke, di sebelah kiri kita punya sebuah materi-materi dasar tentang eksponensial, yang dimana eksponensial sudah kalian dapatkan waktu di kelas 8 atau kelas 9 SMP. Nah, sistemnya masih sama dengan yang seperti dulu itu, perpangkatan. Jadi kita punya suatu pangkat apabila ada perkalian yang berulang sebanyak sekian kali, atau bisa kita misalkan di sini adalah n kali. Saya zoom sebentar ini ya. Nah, ketika kita punya A sebanyak n kali, maka bisa dikatakan A pangkat n. Oke. Nah, langsung saja kita ke sifat-sifatnya. Di sini kita punya dua jenis perpangkatan. Yang kita bahas perpangkatan terlebih dahulu karena di sini kan eksponen dan logaritma. Yang kita bahas eksponensialnya yaitu perpangkatan yang bilangan bulat positif dan juga ada lagi yang bilangan bulat yang negatif, rasional dan irasional. Oh, sorry. Rasional. Oke, lanjut. Di sini kita punya sifat-sifat bilangan berpangkat. Di sini ada, saya ambil 5 saja cukup. Di sini kita punya yang pertama, apabila kita perkalian, misalkan A pangkat M dikalikan A pangkat N, A-nya harus sama ya ini ya. Maka pangkatnya akan ditambah seperti ini. Jadi kalau misalnya ada perkalian di sini, maka perpangkatannya akan ditambah. Begitu juga dengan kebalikannya, maka kalau misalnya dibagi, maka pangkat akan dikurangi seperti ini. Nah, ya kan? Lanjut, apabila pangkat dipangkatkan kembali seperti ini, pangkat dipangkatkan kembali, maka dia diapakan? Dikalikan seperti ini. Maka A pangkat M dikalikan dengan N. Kalau pangkat dipangkatkan ya. Selanjutnya, yang keempat, kalau misalnya kita punya pangkat dikurung di sini, A pangkat A kali B pangkat M, maka kita kasih satu persatu. Jadi ini kita bagi satu persatu, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, jadi dikasih satu persatu, kayak gitu ya. Selanjutnya juga dengan dibagi di perperan atau pecahan, maka di sini kita punya A per B dipangkatkan M, maka kita juga kasih satu persatu yang atas dan juga yang bawah, maka jadinya seperti ini. A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadi sifat-sifat ini cukup untuk membahas tentang eksponensial. Nah, saya hapus dulu ya coretannya, bisa kita pakai buat referensi waktu mengerjakan soal. Nah, tadi kan yang bilangan positif. Sekarang kita membahas tentang yang negatif. Nah, negatif ini hanya satu saja, yaitu ketika kita punya perpangkatan A pangkat M, A pangkat negatif M, maka dia akan berubah menjadi 1 per A pangkat M. Nah, jadi hanya berubah seperti itu saja. Sifatnya hanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya pangkat negatif, kasih 1 per, bukan 2 per atau 3 per. Jadi kalau misalnya A pangkat min M, maka langsung saja 1 per A pangkat M. Kalau jadikan 1 per, maka pangkatnya menjadi positif. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya gini, 1 per A pangkat min M, nah ini bagaimana solusinya? Dia akan berubah menjadi A pangkat M. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau ini di bawah pindah ke atas jadi positif. Ini kan per 1. Nah, kayak gini kan. Nah, maka dia akan menjadi positif. Begitu dengan kebaliknya, kalau misalnya min M ini kan per 1. Dibalik, maka dia pindah ke bawah, dia menjadi positif. Oke. Sekarang daripada kita bingung-bingung, langsung kita ke contoh soal. Di sini saya akan ambil contoh soal dari sebuah tugas di sini. Nah, oke, kita beralih di sebelah kanan di sini.
Kita punya suatu soal yang nomor 1 yang A. Kita tulis dulu yang di sini kita punya nomor 1. Ini terlalu tebal ini. Oke, nomor 1. Nomor 1. Nah, ini kan nomor 1 di sini kita punya suatu perpangkatan yaitu A dipangkatkan 3 dikalikan dengan B dipangkatkan 4 dikalikan dengan C dipangkatkan 6. Kayak gini ya. Lalu dikalikan kembali A kali B pangkat 3 kali C pangkat 2 dipangkatkan kembali semuanya dipangkatkan 2. Nah, sekarang kita pakai sifat-sifatnya yang di atas. Oke, kita pakai yang di atas. Di sini kita punya perpangkatan, maka yang kita gunakan adalah yang mana kira-kira? Kita bisa sederhanakan yang belakang ini kan, yang belakang ini yang kita bisa sederhanakan. Ini yang bisa kita sederhanakan. Mulai dari A, B ini yang dipangkatkan 2. Dah, oke seperti itu. Nah, jadi penyelesaiannya bagaimana? Yang depan kan ini kita bisa simpan hanya kayak gini, maka kita tidak apa-apakan. Maka A pangkat 3 dikalikan dengan B pangkat 4 dikalikan dengan C pangkat 6. Nah, seperti ini. Ini kan kita punya pangkat yang dipangkatkan. Di sini kan banyak pangkat 1 karena tidak ada apa-apa. Jadi kita kasih sifat yang nomor 3. Di sini kita punya sifat yang nomor 3. Kalau pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan. Dan kita juga pakai sifat yang nomor 4. Kalau kita punya dalam kurung berbeda seperti ini, A kali B dipangkatkan M, maka kasih satu persatu pangkatnya. Jadi kalau kita gabungkan yang sifat nomor 3 dan nomor 4, maka di sini kita punya 2, kita kasihkan ke 1, 2 kita kasihkan ke 3, 2 kita kasihkan ke 2 juga. Jadi hasilnya akan seperti ini. Ini tadi 6 ya. 6. Nah, kita jadikan di sini A dipangkatkan 1 dikali 2. Nah, seperti ini. Lalu B dipangkatkan 3 dikali 2 juga. Lalu yang C di sini kita punya pangkat 2 dikalikan dengan 2. Nah, kita tutup kurung. Maka di sini akan berubah menjadi, bawahnya aja, kita berubah menjadi, ini tetap yang depan, A pangkat 3, B pangkat 4, terus C pangkat 6. Ya, lalu di sini 1 kali 2 A pangkat 2, 3 kali 2 B pangkat 6 dikalikan dengan C pangkat 2 kali 2 berarti 4. Nah, seperti ini. Lalu solusinya di sini kita lanjutkan, maka kan kita punya dikurung dan dikurung. Sebenarnya kita pecah kurungnya juga sama saja karena ini sifat perkalian ya. Maka di sini yang A kita gabungkan dengan A. Maka di sini kita punya A pangkat 3 dikali A pangkat 2. Yang B kita masukkan juga yang B pangkat 4 dikalikan dengan B pangkat 6. Ya. Dan yang C pangkat 6 dikalikan dengan C pangkat 4. Nah, jadi kalau kita simpulkan di sini kita menggunakan sifat yang nomor berapa lagi untuk penyelesaian? Kita lihat di sini kalau perkalian ini kita misalkan A pangkat 3 A pangkat 2, berarti sifat yang nomor 1 ya. Berarti A pangkat 3 dikalikan dengan A pangkat 2, maka sifatnya ditambahkan saja. Maka di sini kita punya A dipangkatkan 3 ditambah 2 dikali B dipangkatkan 4 tambah 6 dikalikan dengan C dipangkatkan 6 ditambah 4. Jadi kesimpulannya kita punya A dipangkatkan 5 dikalikan dengan B dipangkatkan 6, 10 ini ya. 10 yang C dipangkatkan juga 10. Sudah jadi seperti ini. Jadi untuk menyederhanakan hanya seperti ini. A pangkat 5, B pangkat 10 dan C pangkat 10. Nah, oke.
Tuh untuk yang tadi yang positif. Nah, sekarang kita coba cari yang soal model lain yang tadi ya. Nah, yang tadi ini. Nah, yang ada negatifnya sekarang. Kita ambil yang di sini. Saya anggap di sini adalah yang nomor 2. Misalkan seperti itu ya. Nah, ini bentar. Kita buat di bawahnya. Kita di samping di bawahnya ya. Yang di sini kita punya yang nomor 2. Nah, anggap saja nomor 2 yang ini ya. Maka di sini kita punya soal 27 dikali P pangkat 5 dikalikan dengan Hi pangkat min 3 dibagi 9 dikalikan dengan P pangkat 6 dikalikan dengan Hi pangkat min 4. Nah, seperti ini. Oke. Kita kembalikan lagi ke sifat-sifat. Jadi benar ya soalnya ya. Ini sifat-sifat. Nah, di sini kita punya pecahan seperti ini, maka kita pakai sifat yang nomor 5 atau kita bisa pakai yang nomor 2. Nah, kayak gitu. Karena di sini per itu sama seperti pembagian, maka di sini juga bisa kita pakai sifatnya. Oke ya, sifat yang nomor 2. Jadi, langkah pertama kita kerjakan sedikit demi sedikit. Jadi jangan kalian lihat soalnya banyak seperti ini langsung kalian wah nggak enak ini soalnya susah soalnya gimana. Nah nggak usah seperti itu, langsung saja kita kasih grup sendiri-sendiri lah gampangannya. Yang angka dengan angka saya lingkari ya seperti ini. Nah sih cara cepatnya biar kalian nggak bingung. Yang P dengan P berarti yang P di sini dengan P ya. Yang Hi dengan Hi. Nah, sudah seperti ini. Langkah selanjutnya kita apakan? Yuk kita kerjakan lah. Ya masa iya kita biarkan. Oke, lanjut. Maka di sini kita punya 27 dibagi dengan 9. 27 dibagi 9, maka kita punya 3. 3-nya taruh di atas atau di bawah? Nah, sebelum itu kita tarik garis dulu di sini, anggap saja pecahannya. Nah, di sini 27 dibagi 9. Nah, yang 3 kan yang di atas. Ya, ini yang 3, ini yang 1. Nah, enggak tulis di sini. 3, sini 1. Wes gini aja biar enak. P pangkat 5, P pangkat 6. Nah, ini kan dibagi. P pangkat 5 dibagi dengan P pangkat 6. Maka di sini kan kita punya di sini. Kalau pembagian maka P-nya kita apakan? Kurangi. Maka di sini kita punya dikali dengan P pangkat 5 dikurangi dengan 6. Nah, oke. Yang Hi kan kita juga punya Hi pangkat min 3, Hi pangkat min 4. Nah, jadi kalau kita misalkan kayak seperti sifat yang nomor 2, maka kita punya Hi pangkat min 3 dikurangi min 4. Nah, seperti ini kan. Yuk kita lanjutkan. Nah, satu ini sak norek nih bawah sendirian. Jomblo. Oke. Wes tak buat gak jomblo. Kan per 1 kan sama seperti yang di atasnya. Berarti kan ini di sini 3 dikalikan dengan P pangkat 5 dikurangi 6. Berarti di sini kita punya P pangkat min 1. Ya enggak sih? 5 dikurangi 6 kan negatif 1. Habis itu Hi kita punya min 3 ditambah 4. Berarti berapa ini? Min ketemu min ini hasilnya plus. Ini di sini ketemu plus. Ini ketemu plus. Berarti min 3 ditambah 4. Berarti ketemunya 1 ya. Maka di sini Hi pangkat 1. Nah, kita lihat di sini. Ada yang pangkat negatif enggak di sini? Ketika kita punya pangkat yang negatif, tadi bagaimana? Kita bisa pindah taruh ke bawah atau kalau misalnya di sini. Bentar ya, tak buat perperan kayak gini. Kalau nggak ada apa-apanya, kalau nggak ada apa-apanya kan per 1. Tuh.
Aduh, kok miring. Oke, per 1. Nah, seperti ini ya nggak sih? Maka kalau kita sederhanakan, kalau ada pangkat negatif, maka dia bisa pindah ke bawah, tapi pangkatnya dia positif. Jadi kalau kita punya pangkat negatif di atas, pindah ke bawah sini, pindah ruas ke bawah sini, maka dia pangkatnya menjadi positif. Jadi kita punya di sini adalah 3. Bentar tak ke bawahkan lagi. Nah, enaknya 3 dikalikan dengan P ini kan hilang, pindah ke bawah. Yowis jarno. Tinggal yang hi. Hi pangkat pilih. Hi pangkat 1 per P-nya tadi kan pangkat min 1, berarti berubah menjadi positif kan? Enggak, di sini P pangkat 1 juga. Berarti hasil akhirnya adalah 3 hi per P. Nah, sudah jadi deh. Simple kan? Ya, ini masih yang perpangkatan ya. Saya kasih contoh soal hanya 2 saja. Langsung saja kita ke yang satunya. Tadi kan hanya pangkat. Karena eksponensial bukan hanya berupa pangkat, ada juga temennya pangkat adalah sebuah apa? Sebuah akar. Nah, iki akar ini. Sampai ke akar-akarnya. Nah, iki. Sistemnya sama seperti yang perkalian biasanya. Oke ya, sekarang kita bahas yang bentuk akar. Tadi kan eksponensial ada yang perpangkatan positif negatif dan juga ada sekarang yang bentuk akar. Udah sampai bentuk akar aja lo kan. Ada lagi. Nah, ini persamaan eksponen nanti pertemuan yang akan datang. Nah, di sini yang bentuk akar. Oke. Bentuk akar di sini ada 8 sifat-sifatnya ya. Oke. Yang pertama, jika kita punya akar di sini ya. Kita punya akar ketemu akar ya, akar ketemu akar ini. Akar A dikalikan dengan akar B, maka bisa kita satukan menjadi satu akar di sini. Nah, ini kan terpisah akarnya. Akar yang A dengan akar B. Tapi dia bisa berubah menjadi gabung seperti ini apabila dikalikan ya, apabila dikalikan. Dan juga yang nomor 2 juga sama, ketika dibagi seperti ini, maka bisa kita bagi juga satu per satu. Akarnya besar seperti A per B, maka dia berubah menjadi akar A per akar B. Itu juga bisa. Oke, lanjut. Yang nomor 3, ketika kita punya akar A. Nah, ini sama kayak tadi. Ini plus minus itu kalau plus ya plus, kalau minus ya minus. Jadi bukan plus minus langsung digabung. Kalau misalnya kita punya akar A buka kurung akar B plus minus akar C, maka bisa kita satu untuk semuakan. Maka di sini bagi-bagilah ke B juga, ke C juga. Maka hasil akhirnya adalah akar AB lah. Kok bisa kayak gini? Sifat yang nomor 1 ya. Akar AB plus minus akar AC. Oke? Nah, jadi satu per satu dikasih satu untuk semua. Selanjutnya yang sifat nomor 4. Kita punya M akar A plus minus N akar A bisa kita rubah seperti ini. Loh, maksudnya gimana? Kita lihat yang sama. Di sini kita punya akar A sama dengan di sini akar A sama. Ingat, ini penjumlahan atau pengurangan. Maka bisa kita simpulkan M dan N kita jadikan satu. Maka akar A-nya hanya satu seperti ini. Ini sifatnya ya. Sifat-sifat yang bentuk akar. Selanjutnya yang nomor 5, ini kebalikannya. Yang sama adalah yang depan atau yang M-nya. Maka bisa kita jadikan satu seperti ini. Yang akar A plus minus akar B jadikan A. Jadikan kurung seperti ini. Oke ya, sama seperti yang nomor 4 tadi ya. Yang sama kita keluarkan jadi satu seperti ini. Terus habis itu akar A, akar B ini yang selanjutnya kita masukkan. Nah, lanjut. Ini yang paling penting juga. Akar A dikalikan dengan akar A, maka dia menghasilkan A juga. Jadi kalau misalnya kita punya akar 2 dikalikan dengan akar 2, kan di sini kan ketemunya akar 4. Akar 4, maka di sini kita punya akar 4 berapa? 2. Jadi dapat kita simpulkan ketika dia sama akar 2 akar 2,
ya, maka dia akan menghasilkan 2 seperti ini. Saya ambil contoh 2 biar gampang. Oke ya. Selanjutnya, nah ini akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, gampangannya adalah yang dalam, pangkat yang dalam ini kan M per yang luar, dalam per luar. Maka di sini kan M per N. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kalau tidak ada apa-apa seperti ini, kan ini A pangkat 1. Kalau akar itu kan pangkat 2. Jadi kalau misalnya kita punya hanya akar saja, maka dia menghasilkan A pangkat setengah. Pangkat setengah. Ingat ya, kalau akar saja dia hasilkan pangkat setengah. Oke. Daripada kita bingung-bingung, langsung saja kita ke soal. Sebelum itu saya hapus dulu ini. Oke. Nah, kita dihapus dulu biar enak nanti lihatnya ya. Kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal di sini, ini ada jawabannya, ini ada bentuk irasional. Nah, ini. Nah, kalau ini nanti kalian seranakan. Oh, ini aja biar enak. Oke. 2 akar 18 ditambah 3 akar 12 min 98. Nice. Ya opung ini. Yo. Oke, kita langsung kerjakan saja. Maka di sini saya scroll ke bawah, scroll sampai bawah. Scroll terus. Oke, yang nomor 3 di sini kita punya, anggap saja nomor 3 ya, ini yang kita ambil ya. Maka di sini kita punya 2 di akar 18. Oke. Ditambahkan dengan 3 akar 12 dikurangi dengan akar 98. Oke. Lanjut. Nah, kita lihat di sini kan kita punya 2 akar 18, 3 akar 12 dikurangi dengan akar 98. Kita kembali lagi ke sifatnya tadi. Nah, sifat-sifat akar. Sifat-sifat akar tadi kan kita bisa pecah akarnya ini ya. Ketika dia gabung kita bisa pecah yang nomor 1 seperti ini. Nah, penyelesaiannya seperti ini kan bagaimana soalnya? Oke, kita langsung saja. Kalau misalnya kita punya akar 18 itu bisa kita sederhanakan. Yang paling gampang kita buat salah satunya bisa di akar gitu aja lah. Dibagi dengan salah satunya bisa di akar. Di sini kalau bisa yang bisa di akar misalnya gini. Saya tulis di sebelah kanannya ini aja, sebelah sini aja. Kalau misalnya kita punya akar dari pangkat aja biar enak. 2 dipangkatkan 2 itu berapa? Kan 4. Berarti saling kesinambungan bahwa kalau misalnya kita punya akar 4 itu hasilnya adalah 2. Nah, kalau misalnya di sini 3 dipangkatkan 2, maka di sini kita juga punya 9. Maka kesinambungan juga kalau misalnya akar 9 adalah 3. Nah, kalau misalkan ada lagi 4 pangkat 2, maka di sini juga 16. Berarti kalau misalnya kita punya di sini kesinambungan akar dari 16, maka menghasilkan 4. Oke. Nah, sekarang gini. Ini kita bagi misalkan bisa menjadi ini seterusnya ya ini ya. Ini seterusnya juga. Nah, kita bisa jadi salah satu dari sekian banyak yang bisa diakar. Misalnya kita punya akar 18. Nah, akar 18 ini kita bisa kalikan berapa kali berapa yang salah satunya bisa diakar. Kita langsung saja, maka di sini 2 akar dari 18. 18 itu saya misalkan 9 dikalikan dengan 2. 18, benar? Oke. Selanjutnya kalau misalnya kita punya 12. 3
akar 12. Berarti 12 itu salah satunya kan 4. 4 dikalikan berapa yang hasilnya 12? 3. Oke? Sudah kan? Nah, terus lanjut. Kalau kita punya akar 98. 98 ini kalau misalnya kita bagi 2, hasilnya berapa? 49. Maka di sini kita punya 49 dikalikan dengan 2. Nah, kalau misal kita bagi seperti ini kan bisa kita sifat pakai yang nomor 1. Yaitu kalau misalnya kita punya seperti itu, kita bagi 1/1. Maka di sini 2 dipangkatkan 2 kok dipangkatkan. 2 akar 9 akar 2 ditambahkan dengan 3 akar 4 akar 3 ya, dikurangi dengan akar 49 dikalikan dengan akar 2. Nah, seperti itu. Ini 4 kok turun. Ya apa iki? Jadi biji 3 akar 4 akar 3. Nah, oke. Kita lanjutkan. Maka di sini kita punya 2 akar 9 tadi berapa? 3. Akar 2 berapa? Tetap gak duwe akar deh. Nah, maka di sini juga 3 akar 4 juga berapa tadi? Akar 4 2, akar 3 berapa? Gak tahu. Ya, sini koma. Kita buat akar 3 seperti ini aja. Nah, di sini kita punya akar 49. Berapa kali berapa yang bilangannya sama, hasilnya 49 kan 7. Nah, akar 2 berapa? Ya tetap akar 2. Nah, kita sederhanakan lagi. 2 kali 3 6. Tetap ini akar 2. Ditambahkan dengan 3 kali 2 6. Ini akar 3 dikurangi dengan 7 akar 2. Nah, sekarang kita lihat. Ada yang sama nggak di sini? 6 sama 6, akar 2 sama akar 2. Tetapi kita pilih yang akar 2-nya saja karena nanti biar sederhana akar 3 sama akar 2. Nah, kalau misal seperti ini kita pakai sifat yang nomor 4, ya nggak sih? Yang nomor 4 ini kan M akar A plus minus N akar A, maka kita ambil M sama N-nya. Jadi ibaratkan 6 itu M, 7-nya N. Jadi kalau misalnya kita kerjakan di sini, tak ambil 6-nya dulu, 6 akar 3-nya tak taruh depan. Oke ya. Terus ini kan plus toh. Nah, ini kan ditambah. Kita buat kurung saja. Ini kan 6 dikurangi 7. Di sini tetap akar 2. Ya udin. Di sini 6 akar 3 ditambahkan dengan 6 kurangi 7 negatif 1 akar 2. Jadi solusinya adalah dia menghasilkan 6 akar 3 dikurangi akar 2. Beres, sudah jadi. Itu bentuk sederhananya. Oke, akar-akar seperti itu. Oke. Selebihnya juga akan sama seperti itu. Nah, bentar, ini ada lagi yang nomor 4. Sederhanakan dan tulis dalam bentuk akar. Ini ada, kita ambil yang nomor yang A ya. Nomor 4 yang A, berarti kita lanjutkan ini 3, ini berarti yang 4. Oke, saya lanjutkan di sini 4. Nice. Yang nomor 4 di sini kita punya A dipangkatkan setengah. Habis itu B pangkat 2, tak tulis di sini langsung. A dipangkatkan 1/2 dikalikan dengan B dipangkatkan 2 ya. Dibagi A pangkat min 1, B dipangkatkan 3/2. Nah, ini kita bentukkan jadi bentuk akar. Kita menggunakan yang nomor 7 dan yang nomor 8 saja, ini cukup. Ya enggak sih? Bentuk akar. Ya. Ini B pangkat 2 bener ya tadi ya? Bentar, ya bener B pangkat 2. Ya udin lah. Nah, penyelesaiannya sekarang gini. Kalau misalnya tadi eksponensial tadi, yang perpangkatan tadi, kalau misalnya perperan seperti ini, maka kita selesaikan dahulu ya. Nah, ini sama ini, A sama A, B sama B. Nah, kita lanjutkan. Maka di sini juga
yang A dulu, maka A dipangkatkan setengah, kan dibagi ini, kan dikurangi, tapi tetap yang bawah di sini min 1, jadi seperti ini. Sekarang yang B. Yang B dipangkatkan berapa? 2 dikurangi 3/2. Lah, pecahan gini ya. Yuk kita kerjakan satu persatu kalau gitu ya. Maka kita punya A dipangkatkan di sini setengah ditambah 1. Berarti kalau misalnya ini kan plus ya. Bentar. Gantinya ini biar enak. Ini jadi plus. Nah, jadi setengah tambah 1. Kalau 1 itu kan kalau kita punya penyebutnya 2 di sini kan sama seperti 2/2. Nah, oke. Sekarang yang B dipangkatkan berapa? Kalau 2 di sini 2, maka 4/2 dikurangi 3/2. Oke, kita lanjutkan. Maka kita punya A dipangkatkan setengah ditambah 2/2. Berarti kan kita punya 3/2. Nah, di sini B pangkat 1/2. Kalau kita rubah dalam bentuk akar, maka kita lihat sifat nomor 7 dan nomor 8 ya. Yang nomor 7 di sini kita punya akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, maka di sini kalau MN, apakah ini dalam ambil luar, sing dalam siku sing atas, sing luar itu yang bawah ya. Maka di sini kita punya akar dari A dipangkatkan 3, ini di sini 2. Ya. Oke. Yang B setengah ya wis ketok akar A. Tapi di sini kan 2. 2 itu kan sama seperti akar ya, berarti nggak usah ditulis juga nggak masalah. Berarti kita punya akar dari A pangkat 3. Oh, ini sorry kepetek, ini bukan A. Di sini B ya. Nah, di sini B, di sini juga jadi akar dari B. Nah, sudah beres. Seperti itu. Nah, materi-materi ini kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa nanti kita presentasikan lagi. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya tentang eksponen dan logaritma. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.